bagaimana kita mengubah perspektif, mengubah daya pikir kita yang tadinya itu fixed mindset become into a growth mindset ditambah juga dengan critical thinking. Dan di sini Pak Ono Purbo secara lengkap beliau membagikan bagaimana manajemen cyber security itu beserta studi kasus yang nyata yang telah terjadi, dan kita juga bisa melihat ya bagaimana cross check secara berulang-ulang itu sangat penting dilakukan untuk mitigasi dan meminimalisir terhadap scam maupun penipuan yang ada. Di samping itu kita juga belajar bagaimana open source intelligence itu bekerja, dan tadi di akhir kata ada juga beliau sampaikan bahwa judi online itu sangat berbahaya. Mohon izin ini yang di sini mungkin ada kerabatnya ya, ada juga anaknya atau siapapun itu yang bersinggungan dengan tadi yang sudah disebutkan oleh beliau. Mari kita sama-sama sebagai keluarga dari Sobat Kami Digitox, kita ingin menyebarkan info yang positif, kita ingin mengedukasi, kita ingin menjaga keluarga kita satu dengan yang lain. Baik, terima kasih banyak untuk reactionnya, untuk tepuk tangannya. Sekali lagi, inilah dia Pak Ono Purbo dan juga Pak Doni Utoyo. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sobat kami, tentu saja ini kita sudah dinanti-nanti ya. Banyak sekali pertanyaan yang sudah ditanyakan lewat kolom chat. Tentunya itu siapa itu? Mohon maaf, bisa di-mute terlebih dahulu. Baik, ini sudah ada beberapa yang bertanya lewat kolom chat. Ada yang bertanya pada Pak Doni dan juga Pak Ono. Tadi beberapa sudah dijawab oleh Pak Ono. Beliau sudah menjawab, nggih. Dan ini saya izin untuk pemantiknya terlebih dahulu, bertanya beberapa sebelum nanti kita akan lempar langsung ke audiens. Ini kebetulan yang ada di YouTube ada 72 orang, sedangkan yang peserta di Zoom ini ada 499 orang. Baik, ini ada yang bertanya, mohon izin kita lanjut ya ke sesi diskusi tanya jawab. Apabila rekan-rekan sobat kami ingin bertanya, boleh silahkan perkenalkan nama, kemudian pertanyaannya, serta ditujukan ke siapa. Baik, ini ada pertanyaan dari Muhammad Slamet Yahya. Izin bertanya kepada Pak Doni, apakah benar masyarakat Indonesia lebih mudah percaya atau sebenarnya sistem perlindungan digital kita yang lemah? Dan jika Indonesia ingin keluar dari posisi negara yang paling rentan, apa saja yang harus dilakukan, terutama perubahan yang diprioritaskan terlebih dahulu itu seperti apa? Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa ya. Boleh silakan Pak Doni untuk dijawab pertanyaan tersebut. Ya, kalau tadi bicara indeks fraud ya, indeks fraud dunia kan Indonesia memang secara angka itu berada di posisi paling buncit setelah Pakistan. Jadi Pakistan, kemudian Indonesia. Kalau Singapura tuh jauh tuh di atas tuh, dia lebih itu. Tapi kan sebenarnya di indeks itu yang diukur kan nggak cuma teknologi, di situ ada teknologi, ada soal kebijakan, ada policy. Tapi satu lagi adalah soal awareness, itu diukur. Awareness itu misalnya berapa banyak kejadian itu berapa banyak kasus scam itu terjadi, diluncurkan, berapa banyak korbannya itu kan diukur juga. Oh, itu, nah kalau sampai orang terkena kasus, jadi gini, yang harap diperhatikan sama-sama sama kita ketahui adalah scam itu dia tidak mengincar orang yang bodoh gitu. Dia mengincar orang yang peduli. Maksudnya gimana? Jadi scam itu dia kan nggak, kalau misalnya bukan soal bodoh nggak bodoh, tapi misalnya kita peduli sama anak kita, tiba-tiba ada yang nipu anak ini anak bapak lagi ditangkap polisi, atau misalnya ada kawan minjem duit, atau kita kemudian ada love scam ya, kita pacaran sama orang yang nggak jelas, jadi terus orang itu pinjam uang untuk ngasih kripto dan segala macam. Jadi, kejahatan scammer itu adalah melibatkan emosi seseorang, bukan bicara teknologi saja.
bukan bicara regulasi saja, tapi melibatkan emosional. Emosional orang yang melindungi anak, ingin bantuin anaknya karena dianggap, oh laporin polisi abal-abal ya, masuk ditangkap. Atau kita ada pacar kita yang jauh di mana minta diongkosin padahal itu palsu segala macam. Itu kan bukan orang bodoh, tetapi orang yang peduli. Jadi scammer-scammer itu bahkan yang menggunakan AI mengikat atau mentargetkan orang-orang yang peduli dengan sesama. Semakin kita care sebenarnya dengan orang lain, semakin itu bisa menjadi target. Kenapa? Itu namanya, tadi kata Kang Ono bilang, too good to be true, itu satu hal. Satu hal lagi adalah, oh iya ya, saya perlu nih membantu orang ini segala macam. Lalu kita dengan cepat mengeluarkan uang, mentransfer segala macam. Apakah itu bodoh? Tidak. Tapi apakah itu tidak berpikir kritis? Iya. Jadi jangan jangan kadang-kadang kalau kita label orang yang kena scam, kena tipu tuh, ah kamu bodoh, kamu bisa itu aja ketipu. Maka yang terjadi orang-orang kan jadi malas lapor. Jadi baru dia kena tipu, terus dia langsung, ah saya mau lapor polisi, terus saya dibilang bodoh, dibilang segala macam. Nah, sekali lagi, kalau ditanya sebenarnya kenapa banyak scam-scam itu terjadi, karena mereka sisi emosional. Orang Indonesia terkenal baik, itu aja ya. Orang Indonesia terkenal baik, welas asih, jadi ingin membantu, jadilah dia kena tipu. Yang harus dibangun apa? Critical thinking. Baik boleh, tetapi waspada penting. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Doni. Luar biasa sekali sudah menjawab ya pertanyaan tadi. Ini izin sebelum kita beralih ke Pak Ono, ini saya izin rangkum ya beberapa pertanyaan secara general saja dari Andrian Andinata dan juga perwakilan dari Diskominfo Kebumen, Pak Agung Widiatmika. Nah, di sini ada yang bertanya, apabila kita telanjur mengklik link yang tersebut ya, link tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua pertanyaannya saya gabungkan saja, bagaimanakah proses penyelesaian dan pemulihan kerugian dari scam menggunakan deepfake? Lebih sulit dibandingkan daripada scam konvensional. Dan di sini pertanyaannya terakhir, bagaimana regulasi ketat pemanfaatan AI atau literasi digital pada masyarakat? Yang lebih penting itu regulasi ketat terhadap AI-nya atau peningkatan literasi digital yang terus digalakkan kepada masyarakat melalui peran pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Itu seperti apa Pak Doni? Baik, monggo silahkan untuk dijawab pertanyaannya. Saya ya satu persatu ya. Yang terakhir dulu, terakhir dulu. Saya lebih suka sebenarnya ketika thinking itu literasi digital, membangun membangun manusianya. Yang dilakukan Kang Ono itu sebenarnya membangun manusianya, teman-teman internet sehat, ICT Watch, berkreasi itu kan membangun manusianya. Regulasi semakin ketat, semakin inovasinya jadi terhimpit. Jadi Komdiji paling tidak Mas yang saya tahu Mas Nezar Patria itu prinsipnya adalah regulasi itu tidak tidak perlu ketat, tetapi regulasi memfasilitasi adanya inovasi. Kalau regulasinya ketat apa-apa nggak boleh, itu malah kita susah sendiri. Jadi yang diutamakan adalah literasi bukan soal regulasi. Itu. Yang kedua apa tadi Mbak ya? Baik, izin ya Pak ya. Ya. Tadi terkait dengan regulasi, kemudian ada juga pertanyaan literasi digital kepada masyarakat. Itu bagaimana pembagian peran pusat dan daerah terhadap Oh, iya iya pembagian iya. literasi digitalnya itu seperti apa? Pertanyaan Seben- kedua saya izin aku. ya, oke. Literasi digital itu sebenarnya sebenarnya begini. Semua dari kita itu adalah eh, penyampai atau siar ya, penyiar tentang literasi digital. Ada orang sebelah kita, kita bicara hati-hati ya, kamu jangan mudah percaya dengan apa yang ada di internet. Atau misalnya ada yang nunjukin WhatsApp, WhatsAppnya dicek dulu, jangan-jangan hoax atau jangan-jangan AI. Prinsip yang saya pakai saya adalah apapun di internet itu bisa jadi adalah AI kecuali terbukti bukan. Sekarang prinsip itu harus dipakai. Itu kan critical thinking ya. Misalnya kita lihat baca informasi atau foto atau video, ah jangan-jangan nih AI. Itu adalah prinsip critical thinking yang sederhana. Baru kemudian, oh ternyata bukan, setelah dicek segala macam. Kita sampaikan ke orang lain. Jadi bicara literasi digital, soal pusat, soal daerah, menurut saya semua pihak, mau di pusat mau daerah itu punya kewajiban menyampaikan setidaknya satu ayat, yaitu apa? Think before posting gitu ya, ibaratnya kalau ayat ya. Hati-hati, think before posting,
pikir dulu sebelum mempost atau wise well online, bijaklah cara online. Jadi itu, bahwa kemudian ada program-program dari Diskominfo atau dari Kementerian Komdiji Pusat atau bahkan dari kampus seperti Kang Ono atau masyarakat sipil, itu adalah nanti kolaborasi di ujungnya. Tapi sekali lagi setiap dari kita adalah penyiar tentang literasi digital. Yang pertama apa tadi Mbak? Pertanyaan terakhir, yang pertama tadi malah lewat. Yang pertanyaan yang terakhir, apabila kita sudah terlanjur mengklik link tersebut, hal apa yang kita harus lakukan atau mitigasi apa yang harus kita lakukan? Itu kalau udah kadung keklik sebenarnya itu agak repot ya. Itu Kang Ono udah ketawa tuh. Ya, nanti Saya mungkin ya, bisa ditambahkan ya iya, sama saya beliau. kalau kalau lagi workshop keamanan digital, maka yang paling aman untuk dilakukan adalah saya factory reset. Jadi handphonenya dikembalikan lagi ke factory reset. Data di backup, di factory reset. Pertanyaannya apakah itu aman? Enggak juga. Karena kadang-kadang trojan-trojan itu menyikat ke sistem apa namanya, Kang Ono lebih tahu lah. Jadi walaupun udah di factory reset, dia tetap bercokol di dalam itu. Biasanya orang-orang yang targeted, yang high profile, yang ditarget, dalam artian ditarget itu memang dia uh, enemy gitu ya, enemy gitu. Nah itu dia akan dikirimkan satu Trojan Horse yang namanya Pegasus, bisa di googling. Pegasus itu nggak usah diapa-apain, kita nggak usah ngeklik, itu langsung kita bisa disadap tanpa orang yang sadar. Mau di factory reset seperti apapun susah. Tetapi kalau bagi kita yang orang-orang biasa, ya yang bukan high profile, bukan pejabat tinggi negara, paling tidak kalau itu udah kadung keklik, maka, aduh kadung keklik nih, maka bisa dimatikan dulu internetnya, backup datanya, ya ke tempat lain, dah kemudian handphonenya di reset, balikin ulang, setelah balikin ulang, pasang antivirus, setelah secure, baru masukin lagi datanya. Itu adalah selama-lamanya iman. Apakah jamin 100% aman? Belum tentu, tapi paling tidak itu ikhtiar. Gitu. Luar biasa sekali, ini komplit ya. Boleh saya ingin mendengar ini pendapat dari Pak Ono. Itu bagaimana sih Pak, misalnya nih, Iya, saya terlanjur mengklik link tersebut, hal apa yang harus saya lakukan? Sebelum itu boleh izin kepada yang barusan, menghidupkan, boleh silahkan unmute terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Monggo silahkan Pak Ono, terima kasih banyak Pak Doni, kita lanjut ya. Pak Ono, gimana nih pendapatnya Pak Ono? factory reset, tapi gini ya, waktu kita reset, jangan restore aplikasi. Jadi aplikasi jangan restore, install ulang semua dari awal. Soalnya kalau nggak trojannya ikut ke restore, itu aja sih. Cuman kalau boleh saran sih gini lah, jangan ngeklik. Ini jujur ya, istri saya udah kena, pernah kena. Gara-garanya gini, jadi yang ngirimnya tadi si hackernya make logonya Dirjen Pajak. Terus kata-katanya adalah Anda kurang bayar pajak. Mohon diklik link ini. Ya dia klik lah. Orang Indonesia kan takut sama urusan sama pajak, sama aparat segala macam. Diklik. Terus dia bilang gini, Pah, ini dari Dirjen Pajak katanya kita kurang bayar pajak. Terus apa? Diklik. Lu klik. Iya. Selamat. Reset tuh HP gitu udah. Jadi hackernya jago juga sih. Harus diakuin. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar Mhm. bahwa itu adalah serangan gitu. Hmm, baik baik baik. Jadi kalau misalnya diklik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni juga Pak Ono, ya rekan-rekan sobat kami bisa di-recall juga, bisa diingat-ingat ya. Apabila aduh sudah kadung, sudah terlanjur, jangan diulangi lagi, jangan diklik lagi. Klik satu kali belum puas, klik dua kali. Jangan, jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu ya. Baik, ini saya juga izin ya, Pak Doni dan juga Pak Ono, ini menanggapi pertanyaan dari Pak Eko Angga Suparno. Ini terlebihnya terkait dengan AI ya. Monggo Pak Ono bisa bisa dibantu menjawab, apa kesalahan paling umum yang tanpa sadar dilakukan pengguna internet sehingga membuka peluang penipuan? Kemudian bagaimana cara sederhana dalam mengecek apakah sebuah link, aplikasi, atau pesan itu aman atau berbahaya? Tadi sudah Udah, disampaikan ya. udah dijawab Kemudian yang ini itu mah. ada juga, ya ini sudah dijawab ya, sudah terjawab. Apakah teknologi AI justru
parah ancaman cyber. Dan Iya. ini ada yang nih, langkah keamanan digital apa yang wajib dilakukan oleh pengguna awam, namun sering diabaikan? Apabila data pribadinya sudah terlanjur bocor, seperti tadi apa yang sudah disampaikan KTP, KK, dan lain sebagainya, langkah pertama yang harus dilakukan tuh apa? Kadang-kadang kita panic attack. Monggo silahkan Pak Ono. Waduh, ini urusan AI dulu ya. Itu yang itu Doni aja yang jawab, aku nggak bisa yang itu. Oke, boleh silahkan nanti Tapi nggak, saya aku komentar sendiri. soal AI-nya dulu ya, AI-nya dulu. Ini Monggo jujur silahkan. kami di kampus melepaskan buku jadi kebetulan Pak Wapres, Pak Gibran itu kan minta supaya AI sama coding masuk ke pelajaran sekolah. Januari 2025, jadi tahun lalu ya. Nah, kami di kampus ini tanpa APBN, tanpa anggaran dari Republik, kita infak sedekah ilmu aja di kampus, kita lepasin buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK sama guru, total 23 buku. Bisa diambil di alamatnya, saya ketik di chat aja ya. Di s.id tadi ya, s.id free OWP e-books. Nanti di situ ada folder namanya buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK, silakan di-download. Mudah-mudahan bisa dimasukin dalam kurikulum beneran gitu. Emang dipakai di buku di sekolah-sekolah sih. Nah, logika berpikirnya gini lah. Itu bukunya mendidik siswa untuk bisa bikin AI, bukan buat pakai AI doang, bikin AI. Nah, kalau kita bisa bikin, insting buat security-nya naik dengan sendirinya sih. Saya bisa kayak gini karena saya bikin internet. Saya bisa kayak gini karena saya bikin AI, saya bikin server dan sebagainya. Jadi insting itu datang dengan sendirinya sih. Kalau kita bisa itu. Nah, harapannya selain bangsa ini bisa seperti Mas Doni bilang kita bisa hebat, bisa bikin AI, dengan sendirinya nanti cara berpikir kita juga naik sih. Keamanan kita naik dengan sendirinya. Nah ini harapannya. Logikanya kira-kira gitulah bukunya. Silakan diambil free, silakan disebarluaskan. Bayarnya gampang, habis sholat tolong doain. Dah. Oke, matur nuwun sangat Pak Ono. Nih rekan-rekan sobat kami ya, di chat yang paling bawah sudah beliau tautkan link terkait tadi ya. Bisa di copy paste dulu sebelum nanti diskusi dinamika di Zoom ini berakhir. Wah, sudah dikasih love-love ya. Berarti memang Terima benar-benar kasih. useful sekali. Oke, kita lanjut. Mungkin ini dari Pak Doni. Monggo silahkan untuk memberikan Apa tadi Mbak? tambahannya. Apa Mbak pertanyaannya Mbak? Kalau udah Saya, kejadian, saya kalau data udah Kalau bocor data terus sudah harus bocor, ngapain? oh iya, kalau udah gimana Mbak? betul. Izin ya Pak ya, izin Pak Doni. Apabila data tersebut, misalnya KTP, kemudian KK, itu sudah terlanjur istilahnya ya. Dan ini saya berikan tambahan sedikit ya Pak ya. Ini ada dari Agustinus, berasal dari Sulawesi Barat. Ini mohon diberi petunjuk jika kita sudah masuk di salah satu aplikasi pinjol. Data-datanya, identitasnya sudah masuk, kemudian tapi aplikasi tersebut terverifikasi dan kita tidak lolos dalam meminjam. Itu kan termasuk ada data-data pribadi. Apakah data-data kita itu tidak disalahgunakan oleh aplikasi tersebut dan bias dijamin aman? Nah, semisalnya sudah terlanjur seperti itu atau terlanjur sudah disebarluaskan tuh bagaimana Pak Doni enaknya? Saya saya pertama di bulan puasa ini menyampaikan permohonan maaf karena kita Republik Open Source. Jadi gini, data kita tuh memang udah bocor kemana-mana. Nah itu kemudian kan bisa namanya database relasional ya. Oh yang bocor SIM, oh yang bocor KTP, yang bocor NPWP. Itu kalau dikumpulin di apa di underground di dark web itu dikumpulin itu udah lengkap tuh Ono Purbo, NPWP, alamat siapa, umur segala macam komplit ya. Jujur, jujur saja. Data kita udah bocor kemana-mana karena kita open source banget dalam tanda kutip ya, dalam kutip open source banget. Jadi kalau ditanya gimana kalau sudah terlanjur, nggak sudah terlanjur, nah udah terlanjur, kita udah data kita udah bocor. Eh, Sebenarnya sesensitif misalnya kalau kita masuk naik kereta api, naik masuk ke Gambir atau mana itu kan screen apa wajah kita juga kan itu langsung saya seneng karena merasa keren gitu kan pakai wajah gitu.
Cuman soal keamanan digitalnya kita nggak tahu. Itu nge-link kemana kita nggak tahu. Itu kan biometrik. Biometrik kita sekarang nanti akan gabung ke ngurus bikin SIM card, SIM card baru. Itu sekarang harus pakai biometrik, wajah kita harus direkam. Bagaimana keamanan digital? Secara regulasinya oke, pemerintah sudah regulasi undang-undang PDP dan segala macam sudah oke, tapi kadang-kadang implementasi teknisnya yang kemudian bisa bisa lain soal. Nah, kalau ditanya bagaimana jika data kita sudah bocor, bukan jika, ini sudah kejadian. Eh, maka mau nggak mau yang bisa kita lakukan adalah jadi gini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu lagi menunggu turunannya. Ada PP-nya nanti. Untuk implementasinya itu perlu PP. Jadi kita udah punya undang-undang PDP yang bisa memaksa siapapun yang memegang data pribadi kita tanpa hak ya, tanpa hak Mati. tanpa otorisasi dari kita, tanpa persetujuan manfaatnya tidak sesuai dengan peruntukan awal, itu bisa kita tuntut untuk tolong dihapus. Atau kalau enggak bisa kena pidana. Nah, undang-undang PDP tersebut sedang menunggu PP-nya. Nah, PP itu belum keluar. Kenapa? Ya ada sistem prioritas lah di negara kita yang mungkin ini kita tunggu. Jadi gini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama awareness. Ya sudahlah kalau udah kebacot tapi jangan diperparah. Jadi kalau udah kandung data kita keluar, jangan kemudian diperparah, malah kemudian data anak kita, foto kita dan segala macam disebarkan. Jadi semakin lengkap tuh yang memprofiling. Saya memprofiling Mbak Aurela Octavia Putri pakai aplikasi yang tadi saya buat apa secara asal-asalan gitu ya. Gimana kalau hacker nggak asal-asalan, gimana Kang Mono kalau nggak asal-asalan. Langsung saya tahu misalnya kalau mau phishing nggak tuh misalnya pakai social engineering-nya yang mana, kemudian karena terkait pendidikan, saya tahu pendidikan segala macam. Nah, semakin kita taruh data di internet, semakin lengkaplah sebenarnya puzzle dari data pribadi tersebut. Jadi singkatnya adalah udah kadung gimana? Nggak apa-apa kalau sudah kadung. Kita tunggu undang-undang PDP-nya punya peraturan pemerintahnya untuk teknisnya. Kalau ada pinjol tadi misalnya menyimpan data pribadi kita, karena kan kita apply terus kemudian ditolak, boleh nggak kita ngapus? Boleh. Tetapi aturannya PP-nya belum keluar. Kalau udah keluar kita bisa minta, lu hapus ya. Kalau enggak gua laporin. Nah, gua laporinnya itu ininya belum ada. Cantelan hukumnya. Undang-undangnya udah ada, peraturan pemerintahnya belum. Jadi kita menuju ke arah situ. Aku Eh, aku tambahin apa? deh urusan pinjol. Ya ya, ya Kang. Ini ada kasus nih kebetulan tetangga bekas supirnya saya, bekas supir kami. Eh anaknya sarjana hukum di UGM, dia bekas supir dan dia digedor sama yang nagih duit apa namanya? Eh debt collector. Jadi, "Pak, Anda minjem duit dari pinjol ini sekian juta, balikin." Kayak kata debt kolektornya. Ini bayangin dia supir, orang kecil, digedor debt kolektor. Stres kan? Untungnya anaknya lulus sarjana hukum UGM. Yang dilakukan sama anaknya kira-kira gini, ini dari pinjol, pinjol beneran terdaftar pinjolnya. Yang dilakukan anaknya simpel-simpel aja. Pinjolnya apa? Ini, oke kita ke OJK. Ke OJK, lapor ke OJK, langsung OJK panggil pinjolnya sama bapaknya. OJK simpel-simpel aja, buktiin bahwa kamu emang transfer duit ke bapak ini. Ternyata nggak bisa dibuktikan. Udah langsung diberesin sama OJK. Jadi bisa diberesin sampai level seperti itu sih. Jadi kalau sampai kita kalau oke lah data kita masuk ke pinjol tadi, kalau sampai dia menyalahgunakan sebetulnya kita bisa punya bumper namanya OJK buat gerak juga sih. Kira-kira gitu. Dengan catatan kalau pinjolnya legal. Makanya Kalau jangan pinjam ke pinjol yang hati-hati tidak tuh. legal. Itu aja. Jadi pinjol ada yang legal, ada yang nggak legal. Dia daftar dulu. Kalau dia legal kita lebih lebih aman sedikit lah. Betul. Mantap. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ono, Pak Doni. Jadi sekali lagi ya terkait dengan pinjol ini kita harus waspada dan hati-hati. Jadi make sure ya rekan-rekan sobat kami apakah pinjolnya itu aman atau berbahaya. Tetapi saran dari kami sebaiknya jangan pinjol ya. Karena memang itu sangat berbahaya sekali apabila data-datanya nanti bisa tersebar secara luas. Baik, terima kasih banyak ini Oh, ada banyak pertanyaan sekali yang yang serem kami banget nih. Ada satu respon. pertanyaan lagi nih, Mbak. Betul. Ini ada satu pertanyaan Yang data kita ke yang Amerika loh. ini. Ya,
dari Amerika. Nggih. Ini pertanyaannya untuk Pak Ono dan juga Pak Doni terkait data kita yang nantinya akan dititipkan ke Amerika Serikat sebagai perjanjian kerjasama antara Indonesia dan negara tersebut. Iya. Apakah nanti data kita lebih aman atau lebih berbahaya? Monggo silahkan, ini menarik sekali. Dari siapa Pak Ono, Pak dulu? Ono, Monggo Pak Ono Ono, silahkan, lah, Pak Pak Ono Ono lah. dulu. jawabannya udah saya tulis di ini sih sebetulnya. Jadi saya bikin dokumen taruh di s.id tadi, Google Drive saya. Jadi banyak data bocor di Amerika juga, itu satu. Jadi bohong banget Amerika tuh aman karena kejadian data bocornya banyak banget sih sebetulnya. Kalaupun data kita harus di-upload ke Amerika, teman-teman yang megang data harus belajar bagaimana mengenkripsi data-data pribadi yang ada di dalam database. Jadi ada tekniknya itu sebetulnya. Jadi walaupun ada di Amerika, datanya nggak bisa dibaca karena dienkripsi. Sebetulnya bisa digituin juga sih. Monggo silahkan. Terima kasih banyak Pak Ono. Dilengkapi oleh Pak Doni. Eh, Kenapa kuat? Ini kalau saya ini apa namanya dari apa namanya istilahnya ya kalau bahasa. Emang kenapa khawatir kalau datanya keluar negeri? Yang bocornya dalam negeri kok. Jadi ini ini apa namanya apa apa istilahnya kalau dalam istilahnya ya saya jawabnya bukan sarkas apa ya namanya. Jadi nggak usah khawatir gitu kalau data kita keluar negeri orang bocornya di dalam negeri. Tapi sebenarnya begini, yang jadi kekhawatiran tuh sebenarnya adalah penyalahgunaan data tersebut. Karena data tersebut kayak dulu kasus Cambridge Analytica atau sederhananya begini. Data profil kita secara detail suka apa, ngeklik apa, ngapain segala macam itu kan privasi ya. Kan kita tidak perlu tahu orang itu saya ngeklik apa, hobinya apa, obatnya apa, suka dugem kemana itu kan profil. Pakai Google Maps itu saya ke profile, berhenti di mana segala macam. Pakai Meta saya ke profile, saya nyari apa itu ke profile. Data itu bukan soal siapa yang pegang, tetapi kalau itu disalahgunakan itu berapi. Makanya salah gunakannya apa? Waktu kasus Cambridge Analytica dulu di Amerika itu dipakai oleh Meta untuk men-setup orang. Jadi kalau muncul kontennya tuh muncul iklan-iklan yang memilih pihak tertentu. Jadi kita secara alam bawah sadar setel algoritmanya. Itu bisa dilakukan dengan itu. Jadi kita nanti zaman pemilu nanti siap-siap tuh pemilu kita tiba-tiba kayak di brainwash. Konten-konten yang kita tonton di TikTok, di Meta, semua tuh kayak harus memilih A gitu. Kita kita kayak di brainwash itu baru satu. Nanti bicara soal ajakan untuk beli dan segala macam belanja sesuatu itu kita di brainwash berdasarkan apa data profil kita yang tidak kita izinkan sebenarnya untuk dipakai. Jadi bukan soal itu data ada di dalam atau di luar negeri, tentu saja kalau bicara kedaulatan data ya baiknya memang ada di dalam Indonesia. Tetapi mau di Indonesia maupun di luar negeri, kalau yang pegang datanya itu tidak amanah, ya itu jadi soal sebenarnya lebih di titik itu sih kalau saya. Baik, terima kasih banyak Pak Doni, Pak Ono yang sudah menjawab pertanyaan tadi ya terkait dengan apakah aman sih data kita nanti disortir ke Amerika Serikat. Nah, ini sudah menjawab ya pertanyaannya luar biasa sekali dan ini kita masih ada waktu sedikit izin bahwa nanti kita akan buka penanya bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Jadi monggo silahkan untuk masing-masing narasumber mempersiapkan pertanyaan, nanti kita berikan kesempatan untuk on cam kamera, kemudian menjawab secara langsung ya. Kalau Ono udah beres urusannya sih sebetulnya. Ono nggak bisa jawab satu pertanyaan tadi langsung Doni aja yang jawab. Aurelia ini internetnya macet itu kayaknya dia. Betul itu kayaknya. Gimana Kang? Jadi kan kita melihat Nyet sebenarnya lah. keamanan Baik, sudah mulai gini ya. silahkan. Saya sudah kembali lagi, Oh. mohon maaf. Ya, baik, siapa yang ingin menjawab pertanyaannya? Ini Aku udah dari beres Pak Ono urusannya. dulu. Aku udah beres. Oh, Karena tadi sudah ada beres. pertanyaan saya nggak bisa jawab tuh tadi. Pertanyaan yang mana ya lupa aku. Yang Tadi ada pertanyaan. mana yang jawab Doni aja yang jawab gitu. Yang mana sih lupa saya. Oh, terkait apabila link sudah
Ah, iya. literasi itu ya? Iya, Enggak ya, heeh. ya yang literasi Ya, tuh. Iya. yang literasi digital itu apakah bisa digalakkan untuk Jadi istilahnya yang dapat yang door membuat prize mereka dari Ono, pertanyaan Ono yang itu orangnya. Kan ini buat urusan door prize oh, kan? yang itu ya? Nggih, nanti saya coba carikan ya, Pak, ya. Berarti Iya. itu pemenangnya kita sudah dapat, kemudian Doni ini yang masih belum, ada Doni. satu. Doni belum. Ya, masih Bapak ada Doni satu. silahkan. Silahkan memberikan pertanyaan. Oh, memberikan pertanyaan. Ya, Iya. Kalau ke gimana kalau audiens, monggo. oh, atau saya berikan ini aja, langsung saya tunjuk ini pertanyaannya emang yang kritis dan susah dijawab nih. Maksudnya si penanyanya, saya langsung sebut aja ya. Silakan, Pak, Boleh nggak? silakan. Adanya di chat nih. Oh, curang dia. Ini kayak Ono juga lu curang lu. Oke, saya- ini saya butuh butuh ini. Ngomongin scam dari tadi. Tadi saya menyebut Mhm. ada 3 hal sebenarnya pilar untuk menjaga keamanan digital gitu ya, menjaga scam. Ada 3 pilar nih. Nah, 3 pilar itu apa aja? Jadi kan nggak cukup saya bilang oh nggak cukup cuman ini aja. Sebenarnya perlu tuh selain ini satu lagi ini. Nah minimal ada 3 pilar nih untuk Jawabnya menjaga. di mana? Jawabnya di chat atau di mana? Jawabnya di chat. Di chat. Yang duluan dan Iya bener tiga yang menang ya. iya dong 3 pilar tadi apa saja Tiga ada di pilar. chat. Taruh di chat. Jawabannya adalah untuk tolong ketikkan 3 hal yang bisa membantu kita manusia proses teknologi proses people proses teknologi mirip-mirip lah belum Belum agak salah. agak benar tapi masih belum Belum tepat. belum tepat. Itu orang IT banget tuh PPT. Ya people dan manusianya yang udah benar teknologinya tinggal 2 lagi nih teknologinya udah benar tinggal 2 lagi apa selain teknologi regulasi manusia teknologi manusianya boleh diganti regulasinya oke Mhm. teknologinya oke tinggal manusianya jadi saya tidak menyebut spesifik Human manusia error. Regulasi, Pengguna teknologi udah bener belum tuh? teknologi. regulasi pengguna kenapa penggunanya harus apa yang tadi saya bilang itu harus dari sejak SD itu bicara ah Hmm. Museum Sandi Rinaldi Setiawan itu udah paling bener tuh jadi bicara yang benar adalah teknologinya satu hal, regulasinya betul, tetapi secara literasinya itu nggak cuma bicara penggunanya saja, tapi kemampuan si penggunanya untuk bisa berpikir kritis. Jadi itu Museum Sandi, Rinaldi Setiawan, itu yang paling yang jawaban yang tadi yang kita tunggu. Matur suwun. Tapi yang lainnya jawabannya sih oke-oke, tapi yang paling tepat itu Museum Sandi. Nggih, Gitu. betul. Luar biasa sekali. Ini kita sudah mendapatkan 3 pemenang ya. Ini ada, saya izin untuk membacakan nama-nama pemenang yang sudah berhasil meraih hadiah di acara Sobat Kami Digitalk series yang kelima. Boleh dikasih tepuk tangannya, reactionnya luar biasa sekali. Ini partisipasi aktif dari rekan-rekan Sobat Kami. Selamat kepada Bapak Eko Angga Suparno. Kemudian ini juga selamat kepada kami ucapkan perwakilan Diskominfo Kebumen, Bapak Agung Widyamitra. Tadi pertanyaan yang Pak Ono Stres. overhandle ke Pak overhandle ke Pak Dani gitu ya, overhandle ke Pak Doni. Kemudian yang terakhir selamat kepada Bapak Rinaldi Setiawan. Luar biasa sekali, nanti terkait dengan hadiahnya akan dikontak oleh rekan-rekan sobat kami. Baik, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah